Oke, selamat datang di channel Nyobain Aja. Sekarang kita akan kembali lagi dengan Stable Diffusion UI. Dan sekarang saya ini ingin menjelaskan mengenai settingan yang berada di dalam Stable Diffusion ini. Pertama, ini nama ini adalah seed atau tempat generate-nya email tersebut. Di sini kalau kita berikan random, maka akan di-generate dengan di berbagai seed sehingga akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Terus kemudian ini adalah image, number of image, dan ini ada dua nih parallel. Jadi di bagian yang kedua itu mengenai berapa banyak image yang akan dihasilkan secara total. Sedangkan untuk image yang pertama ini menjelaskan mengenai berapa tipe gambar yang akan ada berada dalam total tersebut. Contohnya saya bikin di sini angka 2 dengan 10. Maka akan ada 10 gambar dengan setiap gambar itu memiliki dua tipe. Ada yang gambar A, gambar B yang sebenarnya mirip gitu, atau hanya variasi diantara salah satu saja. Jadi ada dua. Bentar, kalau angkanya jadi 3 juga sama. Kemudian ini untuk modelnya kita akan menggunakan Stable Diffusion versi 1.4 1.4. Oke. Kemudian sampler atau algoritma yang akan digunakan. Di sini ada PLMS, ada DDIM, Hume, Euler, strip underscore E, DPM 2, DPM underscore E sama imam. Secara umum kita akan mendapat default itu Euler underscore A. Nah, kemudian mengenai fungsi-fungsinya mungkin ntar akan dijelaskan di video yang berbeda, tapi Euler itu adalah yang paling standar, yang normal. Sedangkan untuk yang mencari kecepatan itu bisa menggunakan DDIM. Sedangkan untuk mencari lebih baik, hasil yang lebih baik itu bisa menggunakan DPM 2 underscore E. Normalnya seperti demikian, walaupun itu bisa dicoba-coba dan mungkin akan menghasilkan hasil yang mungkin jauh lebih sesuai selera. Nah, di sini kalau ini image size-nya, ini lebar dengan tingginya. Nah, lebar dengan tingginya di sini defaultnya ini 512 kali 512. Sedangkan bisa nyampe 2048 kali 2048. Nah, terus kemudian ada inference step atau step yang akan digunakan dalam AI mengenerate image tersebut. Image tersebut di-generate ada apakah dalam satu step, 2 step, 3 step, di sini 5 step, 10, 15 atau sebagainya. Secara umum itu memang semakin banyak step yang dilakukan akan kemungkinan dapat menghasilkan gambar yang lebih baik, sehingga gambaran mungkin jauh lebih detail atau jelas. Nanti saya akan memberikan contoh mengenai perbedaan step itu di akhir video. Sedangkan ini yang di bawahnya ini ada guidance scale atau seberapa ketat kita dengan kriteria yang kita berikan di prompt, sekaligus nanti akan kita tambah di image modifier di bawahnya. Nanti ini tinggal kita bisa masukkan. Di sini ada angkanya 7,9. Kemudian per network tidak, output format ini adalah gambar yang dihasilkan apakah dalam bentuk JPG atau PNG, dan bila mana JPG berapa kualitas JPG-nya. Show live preview itu berarti membuat kita dapat melihat setiap step yang dilakukan AI dalam menggambar gambar yang dilakukan. Kemudian untuk fix incorrect face and eyes itu untuk memperbaiki bentuk muka dan mata. Ini ada baiknya dijalankan, walaupun memang kadang-kadang defaultnya memang sudah tidak jalan, tapi ada bagusnya dijalankan. Bisa dicoba lagi ini antara dengan menggunakan dan tidak.
Kemudian ini untuk upscaling bila seandainya resolusinya lebih tinggi daripada yang 512 ini. Kemudian untuk show only corrected and upscaled image adalah hanya memperlihatkan gambar yang sudah final atau yang sudah jadi, tidak perlu memperlihatkan gambar yang belum final. Nah, baru kita masuk ke dalam image modifier. Di sini dibagiin jadi drawing style, visual style, pen, carving ataupun seperti ukiran, kamera atau filternya, warna, emosi, artis, peniru beberapa artis yang ada di dunia nyata ataupun para pelukis ataupun ya orang yang memiliki desain animasi, bentuk seperti dalam software di CGI ataupun bentuk dalam hasil rendernya. Nah, untuk drawing style ini jelas lah ya. Di sini untuk gambar apakah ini seperti cel shading ataupun seperti anak-anak, bisa seperti doodle ataupun gambar yang detail dan menarik seperti ini atau berbentuk sketsa saja. Kemudian yang bentuk visual style di sini ada bentuk yang seperti pensil warna atau bentuk seperti lukisan minyak atau lukisan air dan pena ataupun dari pensil, ini graphite pensil. Kemudian untuk pen kurang lebih ya tadi pen ya, ini untuk visual style ini bentuknya yang tadi ya seperti 2D, 8 bit, 16 bit, anali pada anim dan seterusnya ya, bisa dilihat lagi sendiri seperti ini kalau di itunya di dalam pilihannya. Kemudian kalau bentuk seperti ukiran apa, apakah seperti gunting kertas atau ukiran kayu dan seterusnya. Kemudian kalau lensa dari kamera atau filter ya, bentuk yang sinematik atau fisheye, film grain, golden hour dan seterusnya lah, bisa kita lihat. Kemudian untuk warna ya, warna seperti apa, warna yang lebih ini apakah colorful dalam artian random seperti ini ataupun dingin dan neon dan seterusnya. Untuk emosi, apakah akan menampakkan emosi marah, sedih, menjijikan, malu dan seterusnya. Terus kemudian untuk meniru artis-artis dunia nyata ya, ada pelukis yang ataupun orang-orang yang memiliki gambar ini, beberapa yang saya tahu doang ini, seperti mungkin Monet, kemudian Van Gogh, ataupun seperti karakter di Disney di sini, atau kalau yang anime seperti Hayao Miyazaki, Da Vinci, Koto Shinkai ataupun yang mungkin suka dengan film-film Pixar, Rembrandt, itu semua di sini ada. Kemudian bentuk yang seperti di CGI, CGI yang masih software di sini untuk software, bahkan yang udah di render seperti gimana. Nah, itu sih pilihan-pilihan yang ada. Nanti sekarang kita akan coba melihat, membandingkan antara bedanya step 5, 10 dengan seterusnya hingga angka steps ke-70. Di sini settingan tidak ada yang dirubah. Saya pun untuk membuat konsistensi gambar akan membuat sheet di 0 dan membuat prompt cat with head. Tidak akan menggunakan satupun modifier di dalam sini, dan hanya merubah inference stepnya saja. Jadi kita mulai dari 5. Di sini saya akan bikin cuma satu dengan satu saja untuk mempercepat. Di sini udah jadi, terus menunjukkan sesuai dengan promptnya, kucing dengan topi, tetapi masih ada gambar yang blur dan belum jelas ya di sini, seperti bagian-bagian bawah dari muka ini ya, mukanya juga kurang detail dan topi juga belum terlihat.
sekarang kita naikkan jadi 10. Jadi perubahan sudah mulai lebih halus, bentuk kumisnya, bentuk matanya lebih baik. Sekarang mukanya sudah terlihat dan juga topinya. Dan mari kita lihat 15. Di 15 ini mulai terlihat seperti kucing yang kita tahu. Bola matanya, bagian kumis halus sudah sangat terbentuk, muka, hidung, dengan topinya yang sekarang sudah mulai berbentuk juga. Dan mari di tes 20. Di sini bagian badan kucing udah memiliki bentuk yang jelas, ada bulu-bulu yang berwarna, terus detail dari mukanya memang sudah terbentuk dengan benar-benar kelihatan ya, topi juga. Jadi secara umum sih kita sudah bisa bilang ini cukup baik. Tapi mari tetap kita akan lanjutkan hingga angka different stepnya sebesar 70. Nah, ini kucing sangat sudah jelas ya, sudah sangat detail, bentuk mata, bentuk hidung dengan bentuk kumis serta topinya sudah bagus ya untuk AI ini ya, udah bagus. Jadi ya bisa bilang ini cukup lah di angka 25 atau 30 mungkin sekarang ini yang udah saya anggap sih 25 cukup gitu stepnya untuk prompt sederhana seperti ini ya. Kemudian ini untuk yang 30 ya, 30 sebenarnya nggak banyak berbeda, cuma semuka yang sedikit lebih tegap ya ke atas ya, dan kumis yang turun, tapi tidak ada banyak perbedaan ya. Boleh dibilang ini sedikit malah berlebihan ya. Di sini untuk matanya terutama menjadi tajam ya, kurang berasa seperti binatang gitu, seperti makhluk hidup, nah jadi seperti karikatur. Nah, kemudian ini buat yang ke-40 ya, hampir nggak ada perbedaan ya, atau ada perbedaan sangat tipis sekali ya, tidak perbedaan, kemungkinan tidak terlalu signifikan sekali untuk ini, mas seperti gambar yang cenderung sama. Ini gambar yang ke-45 melanjutkan bentuk sebelumnya
tidak terlalu ada perbedaan ya, sangat mirip sekali, cuma kalau diperhatikan matanya sedikit berubah banget agak sudutnya ya. Itu saja, dan nggak terlalu banyak perubahan. Pikir, oh kemudian ini untuk yang ke 50 juga sama ya sih, mungkin perbedaannya cuma di sekitar mulut ini ya, sedikit lebih gelap bagiannya, terus jadi sedikit terasa lebih turun, dan mungkin jadi terasa lebih miring juga, dan itu tidak banyak perubahannya. Ini untuk gambar yang step 55 ini malah warna matanya jadi agak keputihan ya, perubahan yang tidak disangka sih, malah agak aneh ya. 60 ini sekarang seolah-olah mereknya ganti ya, kiri ya jadinya, terus bagian kiri ini jadi agak terlalu gelap toh. Bukan, selanjutnya ini ya agak aneh ya, bagian kirinya gelap, bagian kanan kayak terlalu terang ya. Ini untuk step terakhir kita akan coba melihat nah ini untuk gambar yang terakhir, untuk matanya kembali kelihatan agak jelas, cuma jadi biru muda ya, cuma yang sebelah kiri tetap gelap. Terus ada topinya terlihat jelas dengan kumis-kumisnya ini, cuma gambarnya memang jadi mendetail ya, jadi jelas seperti itu, sangat close up gitu. Kemudian badannya tapi tetap dalam keadaan kayak diblurkan ini. Ya sekian ya video hari ini mengenai
table division UI, settingan, dan step-step yang terjadi ini untuk efek dari step mulai dari yang bawah hingga ke atas. Dari bawah ke atas ini dari angka 5 sampai 70 ya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan melihat coba guidance scale-nya. Gimana efek dari prompt di sini ya. Untuk hari ini sekian. Terima kasih. Salam sehat.